Hai guys, bertemu lagi dengan saya Raheldi Putri Sipayung dengan MPN A1J021002. Saya dari kelas 2B Pendidikan Non-Formal. Baiklah teman-teman, kita akan melanjutkan materi kita tentang manajemen kurikulum. Kita akan membahas konsep manajemen kurikulum. Yang kedua, ruang lingkup manajemen kurikulum. Yang ketiga, prinsip fungsi manajemen kurikulum. Yang keempat, komponen kurikulum. Yang kelima, perencanaan kurikulum. Yang keenam, model implementasi kurikulum. Dan yang terakhir, evaluasi kurikulum. Konsep dasar manajemen kurikulum, menurut para ahli Rusman mengatakan, kurikulum merupakan segala upaya sekolah untuk mempengaruhi siswa agar dapat belajar baik dalam ruang kelas maupun luar sekolah. Menurut Harun B., kurikulum merupakan semua kegiatan yang diberikan kepada siswa di bawah tanggung jawab sekolah. Yang kedua yaitu pengertian manajemen. Kurikulum manajemen merupakan sistem pengolahan atau penataan terhadap kurikulum secara sistematik, dan komparatif, dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum atau tujuan pendidik. Yang ketiga yaitu ruang lingkup manajemen kurikulum. Kurikulum tingkat satuan pendidikan lebih mengutamakan untuk merealisasikan antara kurikulum nasional atau standar kompetensi dengan kebutuhan daerah dan kondisi sekolah yang bersangkutan, sehingga kurikulum tersebut merupakan kurikulum yang integritas dengan peserta didik maupun lingkungan di mana sekolah itu berada. Dalam konteks kurikulum tingkat satuan pendidikan dijelaskan terdiri dari 4 tahap berikut ini: tahapan perencanaan, tahapan pengembangan, tahapan implementasi atau pelaksanaan, dan tahapan evaluasi dan penilaian. Yang keempat, manajemen mutu berbasis sekolah. Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah merupakan pendekatan baru dalam pengolahan pendidik yang lebih menekankan pada kemandirian sekolah atau satuan pendidikan. Manajemen mutu berbasis sekolah merupakan pendekatan dalam pengolahan pendidik yang lebih menekankan pada kemandirian dan kreativitas sekolah atau satuan pendidik. Untuk dapat meningkatkan mutu pendidik melalui manajemen mutu berbasis sekolah, sekolah harus didasarkan kepada 8 standar nasional pendidik, terutama standar pengolahan. Standar pengolahan pendidik diharapkan dapat melaksanakan misi dan visi sekolah yang diputuskan bersama, menetapkan tujuan terutama, merumuskan indikator dan target mutu lulusan, menetapkan strategi dengan melibatkan semua pihak untuk mewujudkan tujuan sekolah yang diharapkan dalam meningkatkan mutu lulusan. Yang kelima, kita akan membahas tentang prinsip dan fungsi manajemen kurikulum. Prinsip kurikulum menurut Sarjaya yaitu agar kurikulum dapat berfungsi sebagai pedoman. Maka ada sejumlah prinsip dalam proses pengembangan, yaitu prinsip referensi, prinsip sebagai guru dan siswa, prinsip kompetensi dan efektivitas. Selanjutnya, menurut Rusman, prinsip kurikulum yaitu dekorasi, komparatif, dan pengarahan misi dan visi dan tujuan. Yang keenam, fungsi manajemen kurikulum menurut Rusman. Fungsi manajemen kurikulum menurut Rusman, fungsi manajemen kurikulum adalah meningkatkan manfaat sumber daya kurikulum, meningkatkan keadilan dan kesepakatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Yang ketiga, meningkatkan revaluasi, mempelajari sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar.
meningkatkan efektivitas guru maupun siswa, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan kurikulum. Menurut Sanjaya, fungsi kurikulum adalah sebagai berikut: fungsi penyesuaian, fungsi integrasi, fungsi impresisasi, fungsi persiapan, dan fungsi pemilihan, dan fungsi diagnostik. Komponen kurikulum. Tujuan komponen kurikulum berhubungan dengan arahan atau hasil yang ingin dicapai atau diharapkan. Isi kurikulum menyangkut semua aspek baik yang berhubungan dengan pengetahuan. Yang ketiga, metode strategi berkaitan dengan upaya yang harus dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan. Yang keempat, evaluasi. Evaluasi merupakan komponen untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan. Yang ke-8, perencanaan kurikulum dibagi menjadi 3, yaitu perencanaan kesempatan belajar yang dimaksud untuk pembina siswa ke arah perubahan tingkah laku yang diinginkan. Terdapat 3 sumber yang mendasarkan perumusan tujuan kurikulum. Yang ketiga, landasan di dalam perencanaan kurikulum, kekuatan sosial, perlakuan pengetahuan, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Evaluasi kurikulum merupakan pemeriksaan secara terus-menerus untuk mendapatkan informasi yang meliputi siswa, guru, program pendidik, proses pembelajaran untuk pengetahuan tingkat perubahan siswa, dan ketepatan keputusan tentang gambaran siswa, dan efektivitas program, proses analisis kebutuhan dan kelayakan, proses perencanaan dan pengembangan, proses implementasi atau pelaksana, proses evaluasi kurikulum, proses perbaikan kurikulum. Evaluasi kurikulum dilakukan dengan evaluasi sumastik. Evaluasi sumastik ini mefokuskan pada hasil program secara keseluruhan. Ini bisa berasal dari dalam maupun luar sekolah. Terdiri atas 2 macam pendekatan, yaitu sebagai berikut: pendekatan sistem tertutup dan pendekatan sistem terobosan. Baiklah teman-teman, itulah pembahasan kita tentang manajemen kurikulum. Sekian dan terima kasih.